Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rina Mardiati dalam mata kuliah Matematika Teknik 2. Nah, pada video kali ini akan mengcover pertemuan ke-6 dan ke-7, yakni membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Jadi ini adalah akhir dari aljabar linier yang kita pelajari selama setengah semester ini. Yang berikutnya akan kita pelajari setelah UTS itu adalah metode numerik ya, analisis numerik. Oke, nah ini saya rangkum dalam satu video untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu adalah nilai eigen dan vektor eigen. Nah, sebelumnya kita lihat di sini dulu ya. Jadi kalau kita punya vektor ya, di sini punya vektor X ya, yang ini. Lalu ada sebuah matriks A, apabila dikalikan X itu ya, dia adalah sama dengan sebuah nilai lambda dikalikan dengan X. Nah, lambdanya di sini. Nah, ini vektornya. Ya. Jadi X kita transformasi menjadi lambda X. Nah, kita lihat ya. Ini gambaran pengantarnya. Nah, kalau kita lihat juga di sini hubungan antara vektor X ya, dia bukan vektor 0 ya, dia ada ya nilainya, dengan vektor AX yang berada di ruang berdimensi N. Pada proses transformasi dapat terjadi dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kita lihat di sini X-nya sebelum transformasi seperti ini. Setelah transformasi dia bentuknya seperti ini ya, AX-nya. Nah, untuk kasus yang pertama ini kita tidak mudah untuk membayangkan hubungan antara keduanya ya, karena kita bingung kira-kira ini matriks A ini korelasinya apa ya, apakah penambahan ataukah perkalian. Kita sulit membayangkan hubungan keduanya. Nah, kalau misalnya untuk kasus nomor 2 kita lihat, kita punya vektor X di sini, lalu di sini AX-nya adalah seperti ini, atau kalau misalnya kita tulis misalnya AX sama dengan 2 kali X ya, dimana ini nanti akan jadi lambda ya, lambdanya dalam teori materi ini, atau kita sebut juga nilai eigen. Nah, kalau di sini untuk kasus yang kedua, dia mempunyai hubungan geometri yang cukup jelas bahwa ada sebuah matriks AX yang itu bisa menggambarkan dia 2 kali vektor X ya. Nah, A-nya itu adalah AX-nya itu adalah dia memang sebuah objek yang berada di ruang berdimensi N. Oke. Baik ya. Kita lanjut. Nah, ini definisi. Nah, ini sebenarnya sangat mudah ya kalau untuk vektor eigen. Jika terdapat suatu matriks A berukuran N kali N ya, berukuran N kali N atau persegi ya, atau persegi di sini, dan vektor tak 0x ya, berukuran N kali 1. Jadi ukurannya juga harus N. Jadi karena sama dengan ini ya, N kali 1, dan X adalah objek dalam ruang berdimensi N, maka kita dapat tuliskan A kali X sama dengan lambda X ya, dimana AX itu adalah vektor berukuran N kali 1, karena A itu kan tadinya ini ya, N kali N ya, dikali dengan ini vektor A, ini vektor X, dikali dengan N kali 1 ukurannya. Jadi pasti hasilnya dia ini adalah N kali 1 ya. Jadi AX adalah vektor berukuran N kali 1. Lambda adalah sebuah nilai skalar ya, elemen anggota real, bisa 2, bisa setengah, bisa min setengah ya, yang memenuhi persamaan. Dan lambda ini disebut dengan nilai eigennya atau nilai karakteristik. Dan X ini adalah vektor eigen ya. Ini vektor eigen yang ini adalah nilai eigen. Nah, itu ya, dan persamaan ini juga harus dicatat, AX sama dengan lambda kali X ya. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai eigen dari sebuah matriks A? Nah, untuk mencari nilai eigen dari matriks A yang berukuran N kali N yang memenuhi persamaan ini di awal ya, dapat ditulis juga sebagai
AX sama dengan lambda kali identitas kali X, betul ya? Lambda kali identitas kali X. Nah, atau ekivalen ini tidak merubah nilai karena ini dikali identitas, jadi tetap harganya lambda X ya. Atau ekivalen dengan kalau kita pindah ke ruas kiri itu adalah hasilnya lambda I min A kali X sama dengan 0 ya. Kalau misalnya kita jadikan ruas kanannya sama dengan 0 ya. Sistem persamaan tersebut memiliki jawaban atau memiliki solusi bukan 0 ya atau singular jika dan hanya jika determinan dari matriks lambda I min A itu sama dengan 0 ya. Lambda I min A sama dengan 0. Dan ini disebut persamaan karakteristik. Ya, jadi kalau misalnya untuk mencari nilai lambdanya kita nanti akan menggunakan persamaan karakteristik ya. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya secara ilustrasi. Kalau misalnya kita punya vektor X tadi ya, dia bukan vektor 0, 2 min 1 ya, adalah vektor eigen dari A. Nah, di sini katanya buktikan bahwa vektor X ini adalah vektor eigen dari matriks A dan tentukan nilai eigennya. Nah, kita jawab untuk membuktikan dilakukan dengan cara mengalihkan matriks dengan vektor sehingga hasilnya diperoleh kelipatan dari vektor itu sendiri. Jadi kita berawal dari sini sebenarnya. AX sama dengan lambda X. Nah, kita cari dulu nilai AX-nya. Ini tadi persamaan yang tadi di awal ya. Kita cari dulu AX-nya, berarti 1, 4, 2, 3 dikali dengan 2 min 1. Kita hasilkan ini adalah min 2, hasilnya itu dan 1. Nah, ini berapa kali dari vektor X? 2 min 1. Nah, gitu kan. Nah, dia adalah berarti lawannya ya dikali min 1 supaya sama. Nah, ini adalah nilai eigen. Yang ini. Ini nilai eigen, yang ini vektor eigen. Ya, ini untuk membuktikannya. Ya, dari definisi yang sudah kita jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, atau misalnya sekarang nomor 2, carilah nilai eigen dari matriks A. Nah, sekarang kita mau cari nilai eigen. Kalau tadi kita buktikan, sekarang kita mau cari nilai eigen dari matriks A. Ya. Nah, kita gunakan persamaan karakteristik yang tadi, yaitu lambda I min A, ini determinan ya, sama dengan 0. Lambda I, lambda kali identitas. Ya, ini adalah I. Karena ini memang matriknya 3 kali 3, maka identitasnya pun 3 kali 3. Ya. Lambda I dikurang, ya, ini 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Hasilnya ini. Nah, gimana cara mencari determinan dari 3 kali 3? Ya, tambah lagi 2 kolom ke samping. Ya, atau saya tulis ya, misalnya di sini kita tulis aja di sini tambah 2 kolom pertama ke samping lambda min 1 lalu 0 lambda min 2 0. Nah, kita mau cari determinan kanan kurang kiri ya. Ini dikalikan lambda kali lambda min 2 kali lambda min 3 hasil ini, lalu 0 kali min 1 kali min 1, 0 ya. 0 nggak ditulis di sini dan terakhir adalah 2 kali 0 kali 0. 0 juga ya. Nah, lalu dikurang gitu ya. Dikurang yang ke kirinya. 0 kali 0 kali ini hasilnya 0. Lalu ini juga hasilnya 0 karena ada kali 0. Terakhir ini 2 kali lambda min 2 kali min 1. Atau min 2 kali lambda min 2. Tapi karena dikurang jadi dia jadi tambah. Ya, jadi tambah sehingga ketika kita sederhanakan ini kan harus sama dengan 0 ya. Kita peroleh lambda min 2, lambda min 2 dan lambda min 1. Ya. Jadi dari sini disederhanakan bentuknya seperti ini. Kenapa harus seperti itu, Bu? Karena kita mau cari nilai lambdanya.
Ya, bukan dijabarkan dikalikan satu-satu, enggak, tapi kita buat seperti ini perfaktorannya sehingga kita bisa peroleh dari sini adalah lambdanya itu sama dengan 2 dan lambdanya itu sama dengan 1 ya. Ini kan lambda sama dengan 2 memenuhi ini persamaan ini. Ya. Ketika kita masukkan lambda sama dengan 2 ini sama dengan 0. Dan lambda sama dengan 1 ini sama dengan 0. Ya, jadi nilai eigennya 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Vektor eigennya. Nah, kita lihat di sini kalau tadi kita masih berbicara tentang nilai eigen ya. Kita sekarang gimana caranya kalau mau mencari vektor eigen dari A ya. Banyaknya nilai eigen maksimal n buah. Jadi kalau misalnya kita punya ini matriksnya 3 kali 3, maksimal itu adalah 3. Maksimal. Jadi bisa kurang dari itu. Dan di sini kita sudah dapat dia nilainya 2 ya, nilai eigennya. Untuk setiap nilai eigen dapat dicari ruang solusi untuk X. Kita akan bisa cari nilai vektor eigennya, X-nya, dengan memasukkan nilai eigen ke dalam persamaan ini. Yang awal. Kita masukkan lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2, masukkan ke persamaan ini. Nah, ruang solusi tersebut ya disebut juga ruang eigen. Kalau ruang solusi yang diperoleh disebut ruang eigen. Dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tertentu dapat dicari minimal sebuah basis ruang eigen yang saling bebas linier. Ya. Vektor eigen yang berhubungan dengan lambda adalah vektor-vektor tidak nol. Nah, bukan vektor nol ya, vektor-vektor tidak nol dalam ruang eigen. Oke, nah ini masih contoh yang tadi ya. Karena tadi kita baru dapat nilai eigen, nah sekarang gimana cara mencari vektor eigennya. Nah, dan bagaimana tentukan basis dari ruang eigen tersebut. Nah, dari soal yang sama, kita sudah peroleh nilai eigennya tadi berapa? 1 dan 2 ya. Lalu pertama kita substitusi dulu yang lambda sama dengan 1 ke persamaan ini. Kita peroleh hasilnya lambdanya sama dengan, ini ya persamaannya lambda X, lambda I min A kali X ya. Ini betul nggak nih ini lambda I? Oke, kita mulai ya biar ibu kasih penjelasan. Lambda 0,0,1,0,0,1 ya min A kan 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Lambda I min A, ini I. Berarti ini lambda kurang 0, lambda ya. Ini 0 kurang 0 ya, seperti itu. Dan pasti yang tengahnya aja nih, lambda kurang 2. Ya, betul ya. Jadi lambda I min A-nya ini dikali dengan vektor X yang akan kita cari sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan nilai lambda sama dengan 1, hasilnya berubah menjadi ini. Ya, ini 1, ini 1 min 2, min 1. Ini 1 min 3, min 2. Ya, dikali X sama dengan 0. Nah, ini kita lihat kita akan mencari nilai X1, X2, X3 ya, nilai X-nya ya. Nah, ini kita masih berkaitan lagi dengan operasi baris elementer ya. Nah, seperti ini. Ya, ini matriks koefisiennya 0 ya. Lalu kita lakukan operasi baris elementer ya. Pertama di sini 1, buat yang ini menjadi 0, hasilnya seperti ini ya. Buat yang ininya menjadi 0, hasilnya seperti ini. Ya, lalu buat ininya menjadi 1 dan ini udah 0 ya, atas bawahnya udah 0. Nah, terakhir ini udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Sehingga kita bisa tulis bahwa X sama dengan, ini pakai pemisalan ya. Di sini kita bisa, ini kan X1, X2, X3 ya. Kita bisa peroleh bahwa X1 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa, X1 min 2 X3 ya, min 2 X3 sama dengan 0 ya, dari persamaan ini. Betul ya? Nah, kita dari sini bisa peroleh X1-nya berapa? X1 sama dengan min 2 X3. Dari sini kita bisa peroleh X2-nya berapa? X2 sama dengan X3. Nah, kita bisa misalkan apa nih? X3-nya ya. Kita misalkan X3-nya S. Sehingga X2-nya berapa? S juga.
X1-nya berapa? Min 2S. Jadi hasilnya ini. Ya. Dan ini kita keluarkan S-nya sehingga ini min 2, 1, 1. Nah, jadi basis dari ruang eigen yang berhubungan dengan lambda sama dengan 1 adalah ini, min 2, 1, 1. Lanjut, nah untuk lambda sama dengan 2, ya, dengan menggunakan cara yang sama, kita peroleh ini adalah cuman ini ada kesalahan ya, sepertinya dikit ya. Ini setelah kita lakukan OBE ya, karena ini min 1, min 1, min 1, min 1, hasilnya ini. Ya. Dan di sini kita peroleh bahwa X1 sama dengan min X3 ya. Nah, seperti itu ya. X1 sama dengan min X3, lalu X2-nya kalau di sini nggak ada artinya bebas, kita misalnya X2-nya adalah S. X3-nya adalah T. Otomatis X1-nya berapa? X1-nya adalah min T. Jadi di sini ada kesalahan, ini mestinya min T. Min T, ini berarti min 1. Ya. Sehingga basis dan ruang eigen yang berhubungan dengan lambda sama dengan 2 adalah 0, 1, 0 yang ini ya. Dan min 1, sorry ini ya, min 1, 0, 1. Ya, jadi untuk lambda sama dengan 2 ada 2 ya, ruang eigennya. Untuk lambda sama dengan 1 ada 1. Ya, seperti itu. Basis dari ruang eigennya. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang 2x2. Carilah nilai-nilai eigen dan basis-basis untuk ruang eigen dari matrik A ini. Ya, kita lakukan persamaan karakteristiknya untuk mencari lambda ya. Lambda I min A sama dengan 0 ya. Kita cari dulu, ini cari determinannya, ini lambda I min A nya ini, kita cari determinannya sama dengan 0, berarti lambda min 3 kali lambda kurang min 2 sama dengan 0, yang ini. Ya, kita jabarkan, kita peroleh lambdanya berapa? 2 dan lambdanya 1. Ya, dari sini kita faktorkan. Lambda min 2, lambda min 1, ya sama dengan 0, jadi kita peroleh ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai lambdanya ya. Nah, di sini kita punya ruang vektornya ini. Tadi apa? Ini lambda I. Sorry, ini lambda I min A. Nah, ini kali X ya. Nah, jadi lambda I min A-nya ini lambda min 3 min 2 1 lambda. X-nya X1 X2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan lambda 1 sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Ganti lambdanya sama dengan 2, hasilnya ini. Dikali X1, X2 sama dengan 0. Nah, ini nggak perlu OBE karena ini cuma matrik 2 kali 2. Ya, sehingga kita peroleh dari sini, ya ketika dikalikan, ini kita peroleh X1 sama dengan min 2 X2. Jadi kita misalkan X2-nya S. Ya, X2-nya S, artinya X1-nya berapa? X1-nya min 2S. Hasilnya seperti ini. Kita keluarkan S-nya min 2 dan 1. Sehingga basisnya adalah min 2, 1 untuk lambda sama dengan 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masukkan juga lambda sama dengan 1 mestinya ya di sini. Jadi kalian bisa kerjakan nanti lambda sama dengan 1 berapa. Masukkan ke sini nilai lambdanya sama dengan 1. Ya, coba ditunjukkan ya, latihan. Nah, ada soal berikutnya nih, tentukan nilai eigen value atau nilai eigen dan eigen vektor dari matriks A. Ya, matriks A-nya ini 3 kali 3. Pertama kita cari tadi ya, determinan atau persamaan karakteristik ya, determinan dari lambda I min A sama dengan 0 ya, boleh juga A min lambda I sama dengan 0. Nah, seperti ini kita peroleh. Lalu kita cari determinannya kanan kurang kiri ya. Nah, setelah itu, udah disederhanakan, kita sederhanakan ke dalam bentuk yang gimana kita bisa mengeluarkan nilai lambdanya. Ya, artinya kita bisa mencari nilai lambdanya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita faktorkan, ya, faktorkan menjadi ini, lalu yang ininya kita faktorkan lagi menjadi ini. Jadi lambdanya adalah 2 dan 6. Ya. Nah, sedangkan untuk mencari eigenvektor ya, dapat mengsubstitusikan tadi ya lambdanya ya.
Lambdanya kita substitusikan kembali, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 6. Kita substitusikan kembali. Nah, kita lihat di situ ketika kita substitusi lambda sama dengan 2 ya, artinya kita mengganti lambda sama dengan 2 dengan menggunakan cara yang sama tadi, kita akan memperoleh hasil akhirnya itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0 ya, setelah OBE ya. Dan dari sini kita peroleh, karena hasilnya begini, ini pasti 0 nih, ini 0, ini 0. Jadi hasil akhirnya ini. Kita peroleh ini X1 sama dengan min X2 min X3. Berarti yang dimisalin itu adalah X2 dan X3. Misalnya X2-nya adalah S, X3-nya adalah T. Boleh bebas ya. Kalau di sini dia pakai X2, X3 aja. Boleh juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita peroleh X2-nya X, S, X3-nya T, maka kita peroleh X1-nya berapa? X1-nya adalah min S, min T. Ya, sehingga kita bisa buat vektor eigennya itu adalah min S, min T, X2-nya S, X3-nya T. Nah, ini bisa kita pecah. Ya, pisahkan S sama T-nya. Jadi kita bisa buat ini adalah min S, S0 ya, tambah seperti basis ya yang kemarin ya, tambah min T 0 T. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah itu dikeluarkan S-nya. S-nya dikeluarkan, ini berarti min 1, 1, 0 ditambah T-nya keluarkan, min 1, 0, 1. Nah, ini ya, sama aja ya hasilnya. Seperti itu ya, jadi itu basisnya atau vektor eigennya. Nah, jadi untuk lambda sama dengan 2 kita peroleh vektor eigennya ini ya tadi ya, min 1, 1, 0 dan min 1, 0, 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan lambda sama dengan 6 ya. Lambda sama dengan 6 itu diperoleh hasil akhir matriknya seperti ini setelah OBE. Sehingga kita punya untuk ini oke ya, nggak ada masalah ya, baris ketiga. Baris kedua itu berarti dia X2 sama dengan 2 X3. Baris pertama X1 sama dengan X3. Sama caranya. Ya, karena ini yang dimisalkan cuman X3-nya aja, jadi cuma satu vektor. Ya, vektor eigen. Seperti itu. Oke. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai eigen dan dari matrik lower triangular di bawah ini. Artinya lower triangular itu adalah matrik yang memang persegi, yang mana elemen-elemen yang tidak nol itu ada membentuk segitiga bawah, gitu ya. Seperti itu. Tentukan nilai eigennya ya. Oke, kalau kita jawab menggunakan persamaan karakteristik, ini hasilnya seperti ini jadinya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, lalu menggunakan OBE ya, kita akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Ya, ini memang sedikit abstrak, tapi kalian coba kotret-kotret ya di kertas, sehingga kita peroleh lambda satunya A11, lambda 2-nya A22, lambda 3-nya A33, lambda 4-nya A44. Jadi ini lambdanya. Ya. Nah, seperti itu khusus untuk yang matrik lower triangular. Ya, kita peroleh nilai eigennya adalah nilai matrik-matrik elemen-elemen diagonal. Sebenarnya gitu nilai eigennya, ya. Oke, ini ada beberapa catatan. Jika, jadi matrik A ini dapat didiagonalisasi jika terdapat sebuah matrik P, yang matrik P ini punya inverse, sehingga kita bisa memperoleh matrik diagonal D. Dan D ini dapat dituliskan sebagai P inverse kali matrik A tadi dikali T. Ya. Dan P matrik N kali N disebut matrik yang mendiagonalisasi A. P-nya N kali N ya. N kali N disebut matrik yang mendiagonalisasi matrik A dengan kolom-kolomnya merupakan
Ya, kolom-kolom dari matriks P itu merupakan basis dari ruang eigen A. Nah, itu catat. P-nya itu adalah basis dari ruang eigen A, dan D-nya itu, nah ini istimewa juga nih, D-nya itu merupakan matriks diagonal yang elemen diagonalnya merupakan semua nilai eigen dari A atau lambda-lambdanya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi cara menentukan P, ya, jika matriks A ukurannya n kali n mempunyai n vektor eigen, ya, bebas linier x1, x2 sampai xn, jadi dia punya n vektor eigen dengan ukuran n kali n matriks A-nya berhubungan dengan n nilai eigen, dia punya lambda 1 sampai lambda n, kemudian didiagonalisasi matriks P, maka formulasi matriks P adalah seperti ini. X1, X2, Xn-nya adalah vektor-vektor eigen. Ingat ya, P itu adalah vektor kolomnya adalah vektor-vektor eigen. Dan D itu adalah dia matriks diagonal yang elemen dari si diagonalnya itu adalah nilai eigen-eigennya nih, lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Ya, oke. Dan D dapat dituliskan P inverse kali A kali P. Ya. Nilai lambda 1, lambda 2, lambda n tergantung pada nilai x1, x2 dan xn. Jadi penempatannya tergantung ya, tergantung sama kolomnya. Jadi kalau x1 berarti dia lambda 1-nya di sini. Tapi boleh juga x1-nya pindah ke sini, tapi nanti dia dipindah juga di sini x1-nya. Ya, jadi tergantung pada nilai vektornya. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk mendiagonalisasi suatu matriks adalah sebagai berikut. 1. Tentukan n buah vektor eigennya, ya, dengan cara yang tadi, yang saling bebas linier. Yang kedua, bentuk matriks P-nya, ya, yang diganti sama basis-basis tadi. Yang ketiga, hasil kali P inverse A kali P adalah matriks diagonal lambda 1, lambda 2, lambda n. Jadi ketika kita kalikan P inverse A kali P itu hasilnya adalah matriks diagonal yang isinya adalah nilai eigen-eigennya, diagonalnya, maka itu berarti dia betul mendiagonalisasi. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, tidak semua matriks bujur sangkar atau persegi dapat didiagonalisasi, ya. Tergantung dari jumlah basis ruang eigen nanti yang dihasilkan, ya. Jika matriks n kali n, ya, basis ruang eigen B yang bebas liniernya sama dengan n, itu dapat didiagonalisasi. Nah, ini dapat didiagonalisasi. Tapi kalau misalnya basisnya kurang dari n, misalnya dia matriks 3 kali 3 tapi ternyata basisnya cuma 2, nah ini dia nggak bisa didiagonalisasi. Ya. Saat matriks n kali n memiliki nilai eigen sejumlah n, maka basis ruang eigennya juga berjumlah n. Udah jelas itu. Saat matriks n kali n jumlah nilai eigen kurang dari n, maka ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, dia mungkin bisa sama atau bisa kurang. Jadi ketika kurang dia nggak bisa didiagonalisasi. Yang terakhir, pada saat jumlah nilai eigen sama dengan n, maka matriks dapat didiagonalisasi. Intinya gitu, ya. Sedangkan pada saat nilai eigen kurang dari n, maka matriks belum bisa ditentukan dia bisa atau enggak didiagonalisasi. Oke ya, nah ini contoh, carilah matriks P yang dapat mendiagonalisasi matriks A. Nah, artinya kita harus cari basisnya dulu atau ruang vektornya. Ya, kita peroleh memang lambdanya dari sini, nilai eigennya lambdanya 1 dan 2. Ya, ini artinya dia nilai eigennya cuma 2, kurang dari n. N-nya kan 3 ini ya. Tapi kita basisnya punya 3, min 2, 1, 1, min 2, 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Oke. Nah, sehingga kita peroleh basis ruang eigennya tadi berapa? Min 2, 1, min 2, 1, 1, min 2, 0, 1, 0, 1, 0. Kita masukkan ke sini. Ini dari lambda sama dengan 1. Yang ini dari lambda sama dengan 2. Maka P-nya itu adalah ini. Ya, ini lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2 ya. Ini udah diperoleh dari. Nah, maka matriks D-nya, diagonalnya juga harus kita tuliskan di sini lambda 1, lambda 2, lambda 2. Dan kita bisa membuktikan bahwa nilai ini sama dengan, ya, nanti cari P inverse-nya kali A-nya kali nilai P ini harus sama.
seperti itu. Ya, itu diagonalisasi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Contoh yang kedua, kita punya matrik A ini, tentukan matrik yang mendiagonalisasi A dan matrik diagonalnya. Artinya kita tentukan nilai P, matrik P dan matrik D-nya, matrik diagonalnya. Ya, dalam perhitungan sebelumnya kita peroleh bahwa nilai eigennya berapa? Min 1, 1, 2. Ya, dia nilai eigennya 3. N-nya 3. Dengan basis ruang eigen bersesuaian juga 3. Ya. Jadi ini untuk min 1, ini untuk 1, ini untuk 2. Untuk lambda sama dengan 2. Lalu kita buat P-nya ya. Seperti ini. Ya. Ini dari lambda sama dengan min 1, ini lambda sama dengan 1, ini sama dengan 2. Ya. Nah, ini kita masukkan ke diagonalnya ini. Nah, ini catatan kolom-kolom pada matrik P bisa dirubah. Misalnya urutannya ya. Misalnya yang 1 dulu boleh gitu. Tapi nanti di sininya juga akan disesuaikan oleh urutan di matrik P. Ya, matrik pendiagonal P. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu kita lihat juga ini contoh terakhir. Ada matrik C ya. Apakah matrik C dapat didiagonalisasi? Pertanyaan nih. Lalu kita cari dulu nilai lambdanya. Kita peroleh lambdanya itu adalah 1 dan 2. Ya, dari sini. Nah, kita harus tentukan apakah ya, karena hanya ada 2 nilai eigen, maka belum bisa ditentukan apakah C dapat didiagonalisasi atau tidak ya. Untuk itu kita harus buat atau cari basis ruang eigennya ya dengan memasukkan nilai eigen 1 dan 2. Nah, seperti ini. Lambda sama dengan 1 kita substitusi ya ke dalam persamaan ini. Dan kita peroleh untuk lambda sama dengan 1 basis ruang eigennya 1, 0, 0 ya dengan cara yang sama. Dan untuk lambda sama dengan 2 kita peroleh min 2, 0, 1. Nah, ini basisnya cuma berapa? Cuma 2. Ya, padahal n-nya itu adalah 3. Ya, n-nya itu ada 3 ya. Jadi n-nya itu matriks 3 kali 3, tapi basisnya itu kita peroleh sama dengan 2 atau kurang dari n gitu. Artinya dia tidak dapat didiagonalisasi. Ya, seperti itu. Soal ya, latihan soalnya bisa kalian coba cari diagonalisasi dan matrik eigen. Ya, untuk pertemuan video kali ini saya cukupkan sampai di sini, sampai pertemuan ke-7. Jadi untuk materi sebelum UTS dinyatakan sudah selesai ya pada video ini, dan untuk UTS nanti akan saya bicarakan langsung dengan Kosma melalui WhatsApp ya untuk teknisnya. Baik, saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Semoga kita tetap sehat dan semoga semua yang kalian kerjakan di rumah dilancarkan dan juga kalian bisa dapat menyerap ilmu yang sudah Ibu jelaskan di video ini dengan mudah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.